إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعذب ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال أيضا ud'uuni astajib lakum. Sedawati Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim rahimakumullah, semoga kesedihan kita disyukur dari Allah SWT. Monggo kadosan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Wadili yang menikah kita tasih dipun pari kenikmatan dari Allah, kenikmatan umur panjang panjenengan kepake bulan Sa'ban. Pasal kita tidak ditentu, kurang tidak jadi kan lagi pasal tidak apa minggu betul Senin malam. Maka kenikmatan menikah kita pun dengan dari Allah di awal bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balina Ramadan. Kita berdoa ketika urusan akhirat kita sudah berusaha dulu. Kados panjenengan urusan dunia, urusan dunia yang tenanan kan itu. Urusan akhirat kedah tenanan ugi. Melalui umur panjang kita syukuri. Namanya itu umur itu kan kados kula lajengaken sing dhewe. Bulan November Pak Haji nggih. Promosi ini katakan di kan gitu. Dan biar orang itu memberi apa ketika masih hidup harus berusaha, dan ketika meninggal dunia apa yang kita bawa hanya amal kebaikan. Mari dengan Bu, saya di Wilayah itu terus duduk kaitan dengan sekolah-sekolah di Meru, sekolah-sekolah era bila di Meru dulu. Kenapa tanahnya masih tanah dolen-dolen bekas desa? Panjenengan itu apa berusaha sing sugih-sugih kan gitu. Nggak sebetulnya kadang nggak ada hisab kan gitu. Termasuk saya kan tidak terlalu kecil. Bukan apa-apa. Uang tengah dari uang itu bisa nama sebagai teladan kan gitu. Haji, haji kan gitu. Saya tuh masalah wakaf kenceng banget kan gitu. Dan pulau memang orang Pantura kan. Dan Pantura itu biasanya yayasan itu yang boleh keluarga sendiri kan gitu. Tapi saya sampai keluar yayasan saya, walaupun milik keluarga tapi tanahnya wakaf semua. Milik yayasan bukan milik keluarga perorangan. Baik dengan sebagai pendahuluan. Nikmatipun Allah moga kita syukuri. Kata yang menikah di pegawai pulau kan itu. Staf saya walaupun sudah pensiun, Pak Sumire dipanggil ini Allah. Melainkan kita dengarkan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa fu'anhu. Nah dengan doa itu sebetulnya kok memberikan aku sulit ditunggu tonggo paling bisa derek. Kalau doa itu kan hanya merupakan apa? Merupakan hanya dorongan, hanya merupakan tambahan gitu. Contohnya jadi kan baru rumah mau jalur dongo sak duko sak kecamatan, orang usaha dewi raiso ngadet mah gitu. Nah jadi kan termasuk tolabul ilmi. Tujuan itu apa? Supados pamisangan selamat dunia, selamat akhirat. Ngerti pundi aturan, pundi larangan. Ingat sepisan menikah. Nikmat itu Allah, monggo kita syukuri hadis saya pun. Ingat selanjutnya salam kunjung kembali tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin dan kami sudah saya pun biar bersama dan berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Ingat selanjutnya pulang menjadi masjid. Pak ini jadi betul jatah pulau dengan bulan dengan itu. Tapi kok cepat dengan itu. Mungkin bulan apa memberi kan. Ketika beri mumpung, tapi urusan pun betul urusan pengajian kan gitu. Tentu namun jadi bukti-bukti dan manfaat itu. Kita sebisa kita terangkan sebagai pencerahan dengan ingkang ahli ilmi. Ampun ngantos goyah gitu. Salah satu kebahagiaan seseorang apa? Dua ilmu makin tawandu. Lalu akan mendengar dengan makin posonya tidak apa.
Jangan sampai nanti sebab tahun ini kemungkinan awal Ramadan itu berbeda. Jenengan boleh sing sik apa sing keri Pak? Sing sik tenang lho gitu lah. Nah insya Allah betul rasa dibahas kan itu. Karena nanti satu Syawal insya Allah harinya sama. Kalender jenengan tinggal itu pada kabeh. Tanggal 2 Mei. Betul itu. Karena derajatnya 4 derajat, jelas kalau yang bisa dilihat dari itu. Dan istimewa jam malam hari lebih dari 8 jam. Iya standar pemerintah kan tadi dengan sinar mufalakan ini harus lebih, harus apa? Derajatnya harus lebih dari 2 derajat. Besok 1 Ramadan Syawal derajatnya 4 derajat. Tetapi makin 1 Ramadan itu derajatnya mau 2 dan istimewanya kurang dari 8 jam karena istimewanya jam 13 cuma berapa itu nah jam siji lah loro 4 5 6 mau bilang jam itu biasanya digenapkan jadi 30 hari mulai jenengan saya ahli ilmu orang usah geger kan gitu dan geger itu biasanya kan saya rada sholat kan gitu iya saya geger kan gitu kan gitu yang kan kadang-kadang problem kan gitu. Jadi nanti jenengan PP Muhammadiyah sudah mengumumkan dari apa? Jenengan dari monggo, rasa ngolok-ngolokan dari itu, ngolok-ngolokan. Sing banyak itu ngolok-ngolokan nanti mesti ngolok-ngolok. Sing bisa merasa lebih benar, lebih baik malah. Enggak, karena apa? Derajatnya kalau 2 derajat, jenengan nanti yang puasa dari selanjutnya, jenengan adalah suasananya nanti apa? Cerah, mesti bulannya wis. Dhuwur, iya mau terlambat berapa derajat kalau itu sehari itu berapa derajat kalau itu mau mencoba sing bener lah aku yang bener gitu orang ahli ilmu punya ilmu yang bahagia makin punya ilmu makin tawadhu tidak menyalahkan kan itu nanti dengan kata-kata orang itu banyak amal ibadahnya malah khawatir kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah kan Allah akan itu iya kita akan ada lawan, tapi insya Allah nanti 1 Ramadan, 1 Syawal nanti sama. Saya itu kan bidang dakwah Abdurrahman Hasan Ajar. Angger kau golek Imam Khatib Idul Fitri Idul Adha mesti dicerda. Ngobah pemerintah kurang. Iya saya bilang gitu. Saya bilang besok 1 Syawal insya Allah sama. 2 kalender kan kode kabeh. Saya kasih udah Silatin Sirezar kan, Mas, aku besok dengan khotbah, kok kasih umat iya kan itu, karena aku izin kan itu, karena kemarin kan dibatalkan kan itu, kalau ada perbedaan tapi batal Mas, tidak apa-apa kan itu, ya kita saling menghargai. Tetes pertama ini, Allah memberikan umur kita, memberikan ilmu kita, bahwa kita syukuri amal atas, makanya jadi perbedaan. Tapi belum betul yakin kok kalau nenek ngomong itu awal tuh melu awal itu. Nek bodoh gasik mesti rata-rata melu gasik, tapi nek kosong berkosongan. Sebetulnya kan ketika Nabiullah Muhammad SAW tentang hadis yang katakan kalau Allahumma barik berkailah ketemu bulan Rajab dan Sya'ban barik Ramadan, itu kan merupakan pelajaran dari kita. Jadi untuk memasuki bulan Ramadan itu langsung masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang ke-9. Angka ke-9 itu angka yang paling tinggi. Orang mau cocok melek gunung, cocok tekan dhuwur tidak ada. Maka harus kita dari melambe komisioner itu. Dari angka 7 bulan Rajab. Maka amalia yang ditanyakan, amalia apa yang terbanyak di bulan Sya'ban itu puasa, bulan Rajab poso, tapi jangan mengawali dari pulau itu memasuki bulan Ramadan itu kadang-kadang mulai apa di TV itu kan misalnya gini, stok bulan Ramadan beras masih tercukupi kalau uang Islam itu mana nih oke betul itu nyindir, saya terasa dari enak itu mau janjinya bulan Ramadan itu kan bulan pendidikan kita maklum kita Bapak Ibu. Kalau hari biasa kerja makan 3 kali tidak puasa, tapi bulan Ramadan makannya hanya 2 kali. Itu semangatnya awal tenanan, tapi nek kalau bisa gelas wis cukup. Betul kan? Itu yang bolos kan ibunya gada-gadaan gitu.
Lalu mengenal itu, ketika bulan Ramadan itu sebetulnya kan memberikan pendidikan dan dengan sedaya. Iya, jenengan selain puasa dari awal Senin ke Kamis, memasuki bulan Ramadan itu biasa wae. Menurutnya yo biasa wae, yo kan yo biasa. Tapi nek tahu poso, nek aku tak lagi dia ya. Masuk bulan Ramadan kok apa dianak anak rumah sampai kerja selama 9 bulan dintekke, 11 bulan dintekke pada bulan Ramadan. Jenengan coba ibu pernah enggak buat kolak selama ini? Lagi itu. Tapi ketika bulan Ramadan kolak kan lengkap kan itu. Makanya betul lagi sindir kan itu. Wah bulan Ramadan pasar apa pulang kali, kolak. Tapi dengan yakin ketika sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamis, biasa malam itu. Mungkin. Sampai dengan kalau hari-hari ini banyak piknik dan itu. Dia nonton itu biasanya piknik, biasa malam soal piknik dia turunnya aku. Dia ini sebagai contoh paling dasar-dasar kan, masalah ibadah juga gitu. Iya, tapi pikniknya setahun pisan semengi wela, turu legolah persiapan piye kan. Dia ada selamat, gak ada kata sebagai melekatnya kan gitu. Iya, itu dekat kau akal kan gitu. Itu pelajaran dengan namanya umur kan jelas Qurannya itu kullu hikum Allah yang menghidupkan kita, semua ini itu yang mematikan kita. Itu ada kejadian loh, bisnya kan dua lo diceritakan enak siji wah pindah bis untuk kosong baik yang mati tenang kok. Terus ada satu keluarga lagi dijak Pak bis itu mau anak-anak sesuai jalur bis gurih ya selamat, itulah takdirnya Allah. Kan dengan tidak ngerti kan takdirnya Allah kapan. Dan pertama kalau Indonesia tindak itu masalah puasa. Mungkin tadi bidang tajik, tapi nek diterang hitung-hitungan namanya ngobrol dari itu lagi. Dosen paling gampang itu kan dosen ilmu falak. Mungkin soalnya mau siji biasanya. Hitunglah 1 Syawal 1443 Hijriah. Jawabnya ketemu Pak, tapi cara ngitungnya sing angel. Apa kalender? Kalender ini karena 2 Hijriah itu beda-beda. Jenengan punya kalender. Yang kemarin 27 Rajab, kalender jenengan hari merahnya ya Pak. Kurang gagasan itu. Kalender di kantor saya itu betul percaya. Kalendernya itu beda-beda. Ada yang tanggal 27 Rajab itu harinya hari Senin, ada yang hari Selasa, betul itu. Oke, lo tanggal 4 ibu ini Senin atau Selasa? Jone anut aku kalender itu yang jero Selasa, liburnya Selasa. Tapi nek Jowo Senin, beda-beda kalender itu. Bukan bingung apa-apa. Ya karena dengan keagamaan orang bingung kok, karena kadang-kadang bingung. Tapi orang yang ahli apa ilmu sejati sih pun tidak usah terawat, tidak usah kamu goyang kaitan dengan nama perkembangan itu. Mulai mengapunten nanti ketika di awal Ramadan dengan ahli ilmu, kalau ada perbedaan sudah biasa saja, tidak usah Allah-Allahan. Merasakan itu nah, kita mau sponsor yuk, mau mudung, gue pengen kamu, dan apa-apa. Itu semuanya punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu tidak tahu. Kalau berkali kalau terakan gitu. Di awal Ramadan kita dengan kadang-kadang di masyarakat kita ada namanya bersih diri ya. Gitu, menjadi bersih. Tapi dengan kadang-kadang hatinya tidak dibersihkan. Milanipun yang dulu badai pelaturan sebuah ayat pendek banget kalau surat Al-Mu'min itu. Perdotaan ayat 40 ta'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ud'uuni astajib lakum. Donga sira kabeh tak kabulke dongamu. Jadi kan yakin bener Bu. Tenang lho. Salat teko jenengan kan donga to. Jangan soleh aneh soleh bener. Dereng. Di bojo sing bagus ben bagus dereng. Alhamdulillah istiqomah berarti ya. Ya saja kita yakin Al-Quran itu hak betul, yang dinyatakan oleh Allah itu betul. Yang tidak betul itu kalau tidak bisa pemahaman mungkin akal
kita. Mungkin kalau ini kan pengajian dengan Pak Kapolres kan di Masjid Solo Baru setelah hari Sabtu. Kalau kan cerita, kadang-kadang kita itu memahami agama, dianggap agama itu Quran, Sunnah. Kalau cerita kalau orang kok ngopek Polres itu. Tahun 90-an itu kan ada undang-undang lalu lintas. Kalau cerita ini, undang-undang lalu lintas itu Islam belum tentu. Undang-undang lalu lintas itu belum Islam belum tentu. Bingung nggak ya? Diarahkan hukum Islam ya mesti tulisannya hukum perkawinan Islam kan gitu kok. Fikih kalau nggak Haji Dasuki fikih buka apa gitu. Itu namanya undang-undang lalu lintas itu juga hukum Islam karena semangatnya adalah maqasidus syariah. Kenapa maqasidus syariah? Apa? Untuk jiwa, untuk harta. Iya, tapi kita kadang-kadang boten kan itu. Dianggap undang-undang itu adalah itu boleh menggombol, itu orang hukum Islam. Hukum Islam itu. Tapi anak itu hukum Islam itu ya angel. Tulisannya orang Arab, tulisannya orang Islam. Contoh kan itu. Pakai helm orang helm kena tilang-tilang. Dan itu. Padahal kena helm kecelakaan bisa betul-betul. Itu namanya usaha ikhtiar manusia. Betul, sama kan. Kalau kaitan pengajian jangan. Untungnya saya juga kudu sira kabeh. Aku akan jawab kabul gitu. Maka ada sebuah cerita kisah itu. Ketika ini Ibrahim bin Adham lebih lama ada seorang lama itu di pasar. Neden kiai itu di pasar. Aku lapor pasar jajan sate. Iya, dengan jajan ya jono pinggir-pinggir jalan lah. Kadang-kadang kan murah. Kabel itu kadang-kadang promosinya juga tinggi. Mungkin kalau Pak Joko jajan ini di foto itu di pasar. Jadi berbeda lebih lama-lama datang ke pasar Basra. Ketika itu ditangkap wahai Syekh. Quran pun kan jelas berbunyi asal jika dulu surah kafir arta kabul ini. Tapi kini nopo saya sudah berdoa tenang. Kok tidak dikabulkan oleh Allah. Secara benar kowe donga, tetapi hatimu hati yang mati. Mulai dari memasuki bulan Ramadan, mari buka hati kita supaya hati kita tidak mati. Keistimewaan bulan Ramadan yang mana dalam sebuah hadis itu? Apa? Doa-doa dikabulkan, doa mustajabah, doa itu dikabulkan oleh Allah. Tapi dengan doa tenanan selama bulan Ramadan kok dikabulkan. Ada pertanyaan datang diri kita. Mungkin hati kita termasuk hati yang mati. Mulai kita intervensi muhasabah. Nah, mencintai itu bersih di awal di akhir bulan Saban. Maka kita pun harus membersihkan diri kita, hati kita, supaya memasuki bulan Ramadan betul-betul bersih. Ingat sepisan apa? Kenapa hati kita mati? Ingat sepisan. Karena kita mengenal Allah, tapi kita tidak menunaikan haknya Allah. Kita diciptakan oleh Allah, jadi kita mengenal Allah, menyebut Allah itu. Kita itu ketika dapat musibah itu dekat dengan Allah, tapi ketika dapat nikmat kadang-kadang lupa dengan Allah. Jadi pertama hati kita mati, kita mengenal Allah, tapi hak Allah tidak kita laksanakan. Awak ini ngaku sebagai hamba pun Allah, tapi orang ibadah datang Allah. Kita itu sebagai anak tapi tidak berbakti kepada orang tua. Ya ini termasuk hati yang mati. Jelas itu dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya ibadah mahdoh dari ibadah sosial termasuk tolabul ilmi. Ini kan begitu. Maka memasuki bulan Ramadan kita punya kewajiban. Nah, ibadah di siang hari kita berpuasa, di malam hari untuk melaksanakan amalan sunnah. Kalau Rasulullah nanti pernah berkhutbah, berpidato kan itu di akhir bulan Sya'ban itu. Wahai manusia, bulan yang penuh mulia akan datang. Di situ banyak keistimewaan. Apa? Pada siang hari diwajibkan untuk berpuasa dan di malam hari untuk ibadah sunnah. Mungkin yang ibadah sunnah itu beda-beda Pak. Mungkin dengan ada tarawihnya 8 apa
Tapi kan sadar gara-gara media sosial itu kan kadang-kadang Allah-Allahan. Ya betul yang ini. Tidak, kita punya dasar sendiri. Sama ketika tadi pelatorakan masalah hisab dan rukyah itu, masalah komposonya di nopoan itu kan Allah-Allahan kan itu. Dorongan apa? Ayat tentang sumu di rukyah itu muncul yaitu hadis itu asbabul murka di Madinah. Jadi di Madinah itu orangnya agraris. Nah agraris sebagai awal EDP langsung kami kan itu. Nah kami jelas di Papua matahari pada itu berarti misalnya udah kan itu. Ini seni yang sekarang udah pakai. Misalnya ketiga. Jadi masyarakat agraris kan. Terlalu aneh kan itu. Ini Allah-Allah. Mari dengan ada belum hanya menyampaikan Allah-Allah aneh, tapi diambil pelajaran. Tentang itu hisab rukyah itu kan Allah-Allah gini. Bayi itu nek jenenge lahir yo wis metu saka ibuke ora lagi tengil-tengil lahir wis bayi wis lahir. Lah nek macet tengah dalan. Iya kan Allah. Yang pertama nek wong lari itu nek wis nabrak garis itu, garis napa? Pita itu yo wis nak walaupun ambruk itu ya wis dianggap masuk bulan 1 Syawal. Sama dengan kereta kami. Jenenge kereta masuk stasiun itu wis kabeh Syawal. Itu orang-orang yang cocok dengan apa? Wujudillah dan tidak. Ini itu sudah percaturan dari lama itu. Tapi jalan dengan mudah kamu ibadah sesuai dengan adanya ada aturan yang tertentu. Dan bahaya kan memang apa? Allah. Jadi nggak sebisa kita kenal Allah, tapi kewajiban kita sebagai hamba Allah kita laksanakan mulai dari presiden terkait dengan sholat itu sepundi ibadah sanksi pun sepundi yang wajib lah. Kamu nantos kamu ketinggalan. Karena wong takwa jenengan kan dipeseni ketika mata kuliah, ketika khotbah pengajian itu jelas. Dipeseni apa? Untuk bertakwa pada Allah. Wong takwa itu apa? Mengamalkan, melaksanakan hal-hal yang wajib dan yang biasa dengan hal yang sunnah. Namun atas sing pokok-pokok dan dilaksanakan. Bulan ini kadang-kadang mikir itu. Bagaimana seorang hamba bisa taat kepada Allah pada aturan untuk masyarakat, padahal dia tidak taat pada aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu judul ketika ada orang perempuan tidak pakai untuk Allah, itu saya justifikasi kalau pemilah gini, apalagi sama hukum masyarakat orang wedi, tidak takut padahal itu nanti dia memiliki anak dalam Islam akan berganti menjadikan menanggung yang untuk Allah itu standar. Jadinya orang muslim itu harus untuk Allah. Tapi ampun seperti anak-anak sekolah di sekolah-sekolah agama dulu. Mungkin pulau Weram dan sering saya sampaikan MI Min Subarjo itu dulu. Karena kawasan kan ada pada itu. Anaknya berjilbaban, do nganggo kudu. Gue sing ngerti nganggo sumpah. Iya banyak orang kota-kota begitu loh. Modal satu-satu. Mbok jago pakaian kuduman tapi kebanyakan anaknya sing ngerti langsung akan banget. Bener lho. Enggak lah, kalau sering kok gagasan itu dan sore-sore itu. Bener wah. Bu emang tukang mobil kan mondok anaknya itu berarti pendidikannya kan salah. Ya nek aku jago bu emang pakaian api. Lah kok sing ngerti nggo apa? Kudilan kan itu, nggo kasar. Kudu lek dikandani kan. Podo karo anake sekolah ora jilbab karo mboke sing ngetake wae ya gundilan biasa oke itu. Itu kan tidak cocok kan. Jadi kita mengenal Allah, tapi kadang-kadang kita tidak melaksanakan kewajiban. Yang nomor kalian apa? Kita sering mau Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan kan, memasuki bulan Ramadan sebagai sahur Quran. Tapi kita tidak mengamalkan. Jelas kita disindir itu. Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi siapa yang tidak menggunakan hukum Allah itu dicap oleh Allah, termasuk orang yang kafir, orang yang fasik. Jadi kadang-kadang kita sebagian kita yang berusaha hukum-hukum Allah kita laksanakan. Waktu badan bu dengan kesalahan hukum Allah. Waktu badan.
Nah, mantan cara menjadi hukum Allah itu berat dulu. Tapi kalau kita laksanakan, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Saya menetapkan dengan tugas saya. Nggih. Bu, nek di anak itu menekan. Dinikahin betul. Bapak-bapak, dinikahin betul. Oh. Nek itu orang lain, mesti kenceng suaranya. Orang itu pak, dosa nikahin wong meten, nggih lho gitu. Tapi nek itu nanti sing meten anaknya, sing meten ponakane, sing meten sedulure, mesti jawab, Pak niki mun durung dinikahke nggih. Aib keluarga ora tekan dindi. Yunapunten, dalam hukum formil Indonesia, wanita hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang mau hamilnya. Melanda kawah biasanya pintar. Ben ora diserang garis-garis keras itu. Lho kok dibita-bitakin lho lalas rene. Nikahke wong meteng. Biasanya grono manten sing nikahke pakai dituntun. Itu biasanya nikahnya mateng kan. Nggih kan itu. Pun nikahke jenengan aku yo boleh selamat berwadul Allah sedulurku. Iya itu boleh gitu. Makanya orang mengantar mateng biasanya berpernyataan, saya adalah menghamili dia dan saya hanya dihamili oleh dia. Oh, keren-keren banget. Jangan begitu. Terkait saya pernah nikah saya dibatalkan. Nggak campur sari gitu. Rong dino terus komplain ke KUA. Pak, bojo kula jokowi meten bojo kali kula, kali sapa? Karo yane sing ben-ben. Betul itu. Dalam payunya itu pendeta orang Katolik. Ya, Pak saya malu dan jenengan. Lho kenapa? Lho kok mosok digawe gede-gede campur sari. Lah kok rong dino bubrah. Ternyata apa? Malam pertama rasido. Dia jadi kondo dalam jujur kan itu. Aku sementara kok mas tahu pacarku wadah. Jadi masalah hukum Allah nih, nek janji itu ngapunten Bapak Ibu. Saya beberapa kasus kemarin, bulan kemarin itu ada. Buat pengajian mungkin itu nganten saya juga ada 7 bulan loh Pak. Bulan November itu, saya kan ngaji di sini tadi. Setelah itu pindah, itu hampir 7 bulan loh nganten saya. Dikira tidak dan di wilayah Merauke. Dan perawan jari kan diumumkan kan, jelas Quran kan jelas itu, Azali itu. Tur yang kemarin, bulan kemarin, ono rondo, meteng loro. Iya, meteng rondo membayar itu. Padahal hukum pun Allah, nek kenceng-kencengan kan itu. Nek rondo meteng kudu ora sido dadi manten. Kenapa? Karena hukumnya harusnya hukum rajam. Iya, Al-Quran begitu aja kami itu. Maka kita bisa pilih-pilih sing gampang dilaksanakan, sing angel ditinggal. Termasuk nek jajah kan gitu loh. Nek wong meteng wedok itu kudu dijilid diumumke nang lapangan kene yo karaan sik kan gitu. Dijilid nganggo karo nek Pak Guru yo nganggo keprok ping 100 lah diumumke. Kan jijo akhirnya. Sapa sing meteng isin akhirnya yo ndak berani. Sama ketika hukum kisos kan itu. Kenapa hukum Islam itu ada hukum siapa membunuh akan dibunuh? Karena jelas Qurannya al-hayatu kisosun, al-kisosun hayatun. Kisos itu kehidupan. Sopo sing mateni utuhane dipateni. Akhirnya mateni wong yo ora paham. Sama dengan hukum pernikahan. Nek wong meteng je jorondo, je joko perawan itu dijilid, akhirnya yo ora wani tenan. Sing rondo meteng jurawani tenan wong itu terus mati kan dirajam kan namanya dirajam kan mesti mati kan karena dicari waktu. Betul yang kemarin yang satu itu karena rondo kenceng kan itu saya nikah harus ini tidak bisa kan itu dong aku sih kok nganten itu kenapa bener dong aku sih kenapa kok dadakan alasannya pekerjaan lo meteng terus saksi kok dadakan. Makanya Pak Mudin, kemarin itu akhirnya pindah ke Senin karena suami merah Senin. Lalu Kemis daftar kok Jumat dalo ijab. Itu biasanya ngapusi dispensasinya Pak Camat. Alasan dadak karena pekerjaan. Dia ngapusi, tak tulisi karena dadak karena sudah hamil 4 bulan. Itu ngapa? Dan beneran itu kita dakwahkan itu.
Lah masyarakat kita memang masih itu banyak kok kan itu. Dikira enggak, rumah saya itu dari mantan itu data-data saja. Oh problemnya juga banyak Pak. Maka membangun sebuah keluarga yang sakinah piye. Kita sering doa badatun thayyibatun barokun ghafur. Namanya sebuah wilayah itu bagus ketika dibentuk dari masyarakat yang bagus. Masyarakat yang bagus dibentuk dari keluarga yang bagus. Lu supaya membuktikan banyak puisi hadir dan ini. Kalau bimbing itu ditanya, sing sholat itu tidak lebih dari 10%. Nah jenengan kan nggak tahu apa majelisnya majelis taklim. Jadi pengajian ini rapatnya manfaatnya rapatnya oke. Mesti diceramai, mesti jadi ceramah gitu. Kalau ceramah dengan sama dengan kan sering saya juga dengarkan khotbah kan gitu. Tapi ceramah di lingkungan yang apa? Dakwah yang di lingkungan yang garisnya garis merah itulah yang berbobot. Betul kalau kalian ditanya sholat mas, di kadang-kadang. Betul zakat saya tanya gitu. Dikira mudah kan gitu. Kata, belum nanti apalagi betul-betul mikir, apalagi di pabrik kan gitu. Saya kalau ada mantan saya tanya kerjaan mana di pabrik. Saya dulu 2 tahun di Muter. Saya kan sering khotbah Jumat di PT Rum itu yang jadi kedua tersebut. Kenal saya tidak. Betul kenal. Kau cuma kan belum tahu bisa. Dan iyalah orang-orang kok kira saya. Nek mantan itu roh wajah saya. Jadi itu kan. Sering Jumatan di PT Rum, di masjid PT Rum mesti ngerti kok. Masjidnya hanya satu. Oh ini kan pasti berbahagia. Ada yang kenal kok, tapi mayoritas gak kenal. Mesti saya tanya, jenengan Jumatan gue ora kok mas kawinnya seperangkat alat sholat Arab dua apa? Iya mas kawin kan terang-terang kan itu. Tahun 80-an mas kawin itu juga dan nikah tahun 80-an. Masih muskaf Al-Quran 30 juz. Enggak. Tahun 80-an itu. Sekarang trennya seperangkat alat sholat kan itu. Iya, ini gue sholat teman alhamdulillah kan gitu. Sekarang Al-Quran tidak boleh. Sejak 2007 ada jalan dari Dirjen. Al-Quran tidak dijadikan mas kawin. Nah Quran negara murah masa mas kawin kan itu. Mau tunggu apa? Lemari tok kan gitu. Jadi kita sering baca Al-Quran, tapi kadang-kadang tidak mengamalkan. Tak boleh sholat dalam akhir. Mungkin sholat kemudian sholat. Nek zakat sekarang juga karena tidak pakai nisab juga tidak gitu. Tapi itulah kebanyakan masyarakat kita. Yo, NSK ya ada. Nek lingkungan gini insya Allah bagus semua. Gitu. Tapi lingkungan yang luar itulah yang jadi pertanyaan kita. Gitu. Ada loh sekolah itu. Saya tanya di sekolahnya agama. Konsahadat itu konsahadat itu sing pundi to Pak. Iya. Maka kemarin ada bimbing 3 bulan itu tujuannya apa? Itu memberikan bekal. Kenapa nikah rakan dadak? Tujuannya itu bagus dengan 10 hari. Sing belum sadar dari sahadat. Wong mbah sepuh itu sing napa? Sing usiku ni sapa kan itu. Apa usiku ni kan itu. Kulo ora kabeh kan itu. Pak itu usiku manasih kita Allah itu. Iya nek mbah sepuh kan gitu. Wis usiku ni bro. Udah nikahke kan itu. Jadi yang sepisan, namun mengatakan kita kenal Allah, tapi hak Allah tidak kita laksanakan. Maka hati kita termasuk hati mati. Kalau contohnya, dia anak ragilem nganggur kamu tua ini, pokoknya malah bulannya rapi dan gitu. Karena berkali Al-Quran sebagai apa? Pedoman kita. Kita baca Al-Quran, tapi isinya tidak sebagian tidak dilaksanakan. Saya pilih kasih, sing gampang dilaksanakan. Nek bapak mesti mau masak pernikahan yang masaknya wes Selasa berdebak mesti sapa. Tata Pak. Tenang itu. Di bojo sampai juga 3 atau betul. Ora kuat tenang itu Pak. Nek dipilih bapak ora setuju kan itu. Tapi Bu kan saya pernah pengajian beberapa tahun yang lalu kan di sini. Boleh Pak. Nikah kedua dan ketiga. Syaratnya apa boleh? Kita saking bahasa itu harus lebih dari kaya daripada aku. Dari itulah, masa di bojo kalau berlarang baru kosong mengopernya itu. Wis di mobil tuh makan enak pakai rasa mbak itu pembantu nih kalau itu. Kan luwih nom sama aku apa. Tapi yang terakhir itu langkai dulu
mayatku. Iyalah itu guyonan tapi kayak ngayain gitu. Karena Rasulullah nikah itu setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Tapi saya kira orang golek bojo sing luwe ayu. Tapi hati-hati ya sekarang. Ini aturaken. Jadi jangan nikah sini itu kemana sampai kan bahaya sekarang. Iya. Saya nanti juga nikahkan wali hakim. Anak di luar nikah. Tentu bintinya binti seorang ibu ini. Nyona punten bu sakit anaknya jenengan. Arep nyalon tentara itu nerang dipak ditolak sih. Akhirnya anak seorang ibu. Besangan dia podo. Pak ini sopo. Rumah sana Pak kalau sugih ternyata orang tercatat. Oke betul. Wali dipaturakan dan hati-hati ya. Ya memang itu apa ujian gitu. Sing oke lu sugih yo oke bae. Jangan kan jadi problem. Terus yang nomor 3, kita cinta Rasulullah tapi sunnah Rasul tidak kita laksanakan. Ini berkaitan. Nek mau bapak-bapak itu ditekoki sunnah Rasul dan nikah kedua ketiga itu. Gitu. Tapi yang kita disindir kan itu. Lalu sunnah sing abot-abot atau sing gampang-gampang. Iya. Kita cinta Rasul tapi sunnahnya dan kita laksanakan. Sunnah-sunnah Rasul kan banyak amalan-amalan Rasulullah memberikan contoh. Semangat kita berjuang jihad. Betul kok masalah nikah yang ketiga keempat itu yang kembang-kembangan sunnah Rasul. Iya di awal gitu toh. Malam Jumat kita melaksanakan sunnah Rasul kan jajah orang ini. Iya. Ya tidak usah lalu dikembang-kembangkan lagi. Yang penting kita Rasul bagaimana. Maka ketika kita ngerti sunnah Rasul, kita belajar nopo sejarah Rasulullah kami. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan kan itu. Pulang dorong manten di TKI Mas kami apa baca Al-Quran itu orang berasa mengenai. Kemarin ada manten surat Anas kan. Bu, nek jenengan di mantu tuh baca surat Anas terus apa? Iya, Pak Salam kita sampaikan. Kadang-kadang kita memahami agama kan sepotong-sepotong lagi. Semangat juga tapi tidak ayat-ayat yang lain. Dan mas kawin kan, mas kawin semangat talan sholat gampang. Saya cuma baca Al-Quran, ya alhamdulillah bisa baca Al-Quran. Tapi saya sih nopo, ketika kita ibadah Rasulullah kan ada, nopo, mas kawinnya Rasulullah kan elok apa itu. Ketika dari Siti Khadijah, berdasarkan kita itu beda-beda, tapi yang banyak itu menyebut mas kawinnya adalah 20 ekor unta. Mulai di unta dari 50 juta. Saya kira ini 20. Jenengan di mantu setengah miliar gue seneng biar nunggu. Jadi kita cinta Rasul tapi amalan sunnah Rasul dan masyarakat untuk dijamin. Terus yang nomor 3, iblis itu musuh kita, tapi kita sering mengikutinya. Enggak. Kalau pelaporakan kan itu kaitan hidup bermasyarakat kan, pelaporakan nak pergaulan sekarang kan agak bebas kan. Dan kita ikuti, maka apa? Kita ada kewajiban al-khulafaus sholihin gadah minuman ingkang saya. Mungkin sering pengajian lah. Piantun itu dia dari apa? Dari lingkungan. Dan lingkungan saya insya Allah bisa saya. Sami dengan lingkungan itu aja ngotot nggih Pokemon. Udah ditekoni lalu piye dijawab. Maka karena kita sebuah kisah itu. Terus pernah berdua ini Rasulullah mempesen tok jujur. Nek jujur, suatu ketika dia akan berbohong, dia malu. Nek pun memalu, akhirnya dia tidak akan melaksanakan hal yang dipun larang. Jadi musuh kita, tapi kita tidak tetap mengikuti. Mana dijogo lah mati. Orang kok bulan Ramadan iblis kita tak dibelenggu. Iya hadisnya nonton, tapi dengan sing ra poso yo akeh. Masa ini jangan zaman kan dibolak-balik kan. Hormatilah orang yang tidak puasa. Janganlah dibolak-balik masa ini. Ya sekarang dibolak-balik kan. Taksir sisi kan. Maaf, lo benar agama sosialisasi kan. Kemarin kan baru viral tentang apa? Ada. Sebetulnya aturannya itu jelas Pak. Itu viralnya kan karena gara-gara itu loh. Sing untung sinten itu? Provider yang untung berapa ratus miliar. Jenengan besar dihitung seluruh Indonesia. Sing untung itu provider ini.
Iya itu. Dengan keser nopo ser-seran nopo perseran 10 rupiah ping piro sing buka yo kelangan duit, sing ngeser yo kelangan duit itu. Saya orang pendapat agama juga Pak Kapolres sudah saya sampaikan. Nek jenengan mau aturan itu tidak ada masalah itu. Wong tahun 78 sudah diatur itu Pak Jajan. Terus saya jamin di wilayah Sukoharjo tidak ada masalah. Mungkin mau masjid-masjid jenengan Jumat masjidnya yang orang disetel kilo apa? Kilo malah mau sendirian itu. Khotbahnya juga di dalam, jadi nggak ada masalah itu. Termasuk pengajian. Pengajian itu boleh pakai sholat ketika jamaahnya keluar dari lebih dari bangunan. Ya boleh, nggak ada masalah itu. Cuma sing digoreng itu orang SN, bukan SN itu. Sing digoreng masalah adan dan gonggongan anjing. Iya. Nanti penyuluh saya kan akan turun kepada Pak Tamrin, nanti lupa aturannya ya itu. Kita yang aturan itu. Kalau aturan tidak ada masalah itu. Wong tahun 78 sudah diatur itu. Cuma gara-gara itulah digoreng. Sing untung sinten. Nah saudara itu provider ini. Sing di HP ngesal-ngesal itu. Dihitung itu selama 3 hari itu sampai berapa ratus miliar itu. Iya itu pikiran tidak itu. Mulai TikTok itu kan akhirnya kan delok duit kan. Mungkin bapak seneng nonton TikTok. Mulai ngomong itu kadang-kadang rasanya ngomong. Lah mau nonton TikTok rapat orang jelas itu. Ditonton duit kan ini. Nanti mulai kayak nah masalah dan Menteri Agama di wilayah Sukoharjo dengan insya Allah tidak ada masalah. Andai kan geger itu kan goro-goro itu. Goro-goro ada adan dan dengan adan banter-banteran. Nek 100 apa itu banternya kayak apa mesin jet itu. Di supaya mesin banter. Tuh dengan ditambah kosong. Pulang terangkan. Wong saiki itu tambah kosong. Rekasane apa? Nek zaman den umpama masjid itu ana horor, jenengan itu lagi kewajiban tidak masjid. Lah saiki saatnya masjidnya loro, wangku horor banter-banteran. Jamaah orang gambres. Lah iya itu kena hisab lho besok. Rumah sampe ora, Pak. Mulane penak sing agungmu ada. Hadis Rasulullah loh, tadi saya sampaikan kita cinta Rasul tapi sunnah Rasul dan kita laksanakan. Kan jelas itu orang buta ragam negara dan dia harus berangkat kan itu. Jadi sholat subuh duhur itu nek miturut aturan kabeh. Orang semua lanang sing sholat ning omah. Terkait apa? Sak dukuh masjid loro mesti nganggo horor kabeh. Iya. Kudu wajib itu nek jujur kan itu. Wah, iki lagi ono tamu. Iki lagi digawe kan. Iya. Terus yang berkasar apa? Kita cinta surga tapi tidak mengamalkan amalan ahli surga. Gua seneng amal bersabun awas tidak ada seluruh firdaus akhlak itu. Ya Allah saya itu memang dosa oke tapi dari soal neraka ya kuat kepingin ahli surga. Jadi amalan ahli surga itu berat memang. Sholat, zakat, haji. Sekarang haji tak berangkat atau belum nanti? Iya itu. Tapi namanya haji kan hanya manis ritual. Kalau tidak ada kewajiban, tidak mampu termasuk perjalanan dan tidak ada kewajiban. Tapi yang sholat itu, kemarin kita baru melaksanakan peringatan hari besar. Hari besar apa? 27 Rajab Isra Mi'raj. Ketika kita dipanjurkan jadi Isra Mi'raj itu sholatnya makin lama itu makin kuat kan itu. Jangan makin memang iman itu naik turun. Mungkin bapaknya lagi kesel, dan kemudian selatih turun kan. Tapi harus berusaha atas buktinya. Kita cinta surga, tapi kadang-kadang tidak mengamalkan amalan ahli surga. Ahli surga ini memang kosong, Bapak itu termasuk taklim, udan-udan yang masjid, nanti sholat tarawih, poso awan-awan. Yo memang ngeteh tapi di dalam nopi kan. Tapi ini yang penting. Problem kita sekarang itu nopo. Di masjid dengan tuh umur SMA, SMP ada enggak anak-anak semua itu? Enggak ada itu. Regenerasi kita itu mau jadi apa sudah ngerti nah jenengan justru ke pengajian ini wah anak jenengan sudah sergem orang ngerti ya saya tuh pengajian untuk dipudian itu pengajian itu semoga-moga umurnya 40 munggah saya katakan sudah munggah kalau si umurnya anak
D karo T karena apa? Nek sing TK gara-gara senet kan itu. Nggih, wong pengajar tapi ciri-ciri oke ndak rame. Wong wis padha dipun bojo dudu wong panganan entek bubar kabeh pengajar di rumah wis ngomong kan. Iya. Coba generasi kita ndak ada sekarang problem itu terjadi. Tapi nek jawabnya boten Pak sing anak-anak itu di pondok ya alhamdulillah kan gitu. Tapi di masyarakat kan gitu, nek nginom wae rame aja ta. Tapi nek pengajian nek sholat lima waktu terus maghrib isa sepi cah umur las-lasan itu. Done ngendi gitu. Makanya bener presiden dengan bapak-bapak itu sih anak piro. Yo memang ngajak tuh yo angel, golo-golo ini juga angel kan gitu. Masalah TV kok pas sore filmnya yo film apik kan gitu. Nek bapaknya kenceng, memang kita tuh dalam satu keluarga kan sedikit bapak gitu. Nek bojone aku dikandani kan. Tapi kan dari bojo ki angel Pak. Angel itu. Sampai habis Rasulullah kan ngendikan itu. Dan Rasulullah kan istri yang soleh itu, istri yang solehah itu apabila dia dikasih tahu ya tak Abdul Mukhalafai roto-roto mau itu jora tak. Tapi dibalik lagi, kenapa rata karena bapak ini mau dua ini Pak. Sebenarnya kan itu. Tapi itu pelajaran dari panjenengan loh. Kenapa habis Rasulullah sampai bilang begitu? Itu pelajaran dari kita. Oh mungkin mau itu kayak orang taat. Wanita jenengan loh Bu. Karena ada seorang sahabat katanya pada Umar bin Khattab itu, wahai Umar, bayar itu tolong ngomong. Bojoku dari kandani Umar jangan seorang khalifah singa padang pasir kan itu. Bukan dari bojoku dari kandani angin. Boro-boro kandani bojomu, bojomu ini kandani yo. Nah iyalah kan itu. Qurannya kan jelasannya itu. Namanya hiasan dunia dan juga fitnah itu termasuk anak dan juga istri. Iya. Satu sisi anak sebagai hiasan, istri sebagai hiasan. Tapi satu sisi istri juga sebagai fitnah, juga sedangkan sebagai musuh. Mana pesan-pesan itu? Mulai dari awal loh. Nek gulen, jamil paling terus ini. Nek gulen apa? Bojo itu kan ada loh, gulen campur. Suami pasangan apa? Pasangan kan ada loh. Carilah apa? Agamanya fakta tidak di. Carilah yang agamanya. Insya Allah menyelamatkan dirinya. Tapi nek gulen bojo sih digulen apa ibu? Sugese. Nek ibu tuh gulen mesti sugese. Nek bapak gulen bojo mesti aneh. Jujur betul Pak. Boleh gue Allah. Mulai gue kadang-kadang naik kantor kadang-kadang perasaan itu soalnya gue Pak. Iya kadang-kadang rasanya kan ngaten. Mosok mantennya aja kok bujuni kok jauh banyak ngomong. Yo jenengan bisa umpama manten dijejeri. Nek Pak Udin kalah kadang-kadang gitu. Tapi orang pentingane Pak Suge. Iya kan gitu Pak. Terus saya dijawab, mosok cahayu kok yo gelem karo kok. Tuwa. Ya mau pentingane Pak pensi. Yo kan kemarin itu umur 37 dapat umur 72. Oh, karo putune kan itu. Yo pentingane kok gitu. Itu nek wong kami itu saya kan merasakan hadis Rasulullah Pak itu. Iya karena nasabnya, karena hartanya kan itu. Tapi di terakhir itulah pilihlah karena agamanya kan. Karena akan menyelamatkan. Nah agamanya beda jangan ngajar iya angel kan itu. Iya jangan aku bareng angel Pak. Subuh-subuh lawan itu. Tapi ini pada dari apa agamanya kuat ayo pada ayo sumber bersuara bareng kan itu. Mungkin orang kok, kalau Pak tak pakai dia sumber suaranya aku lah gampang tembungi. Suatu menurut neraka, katut nomor. Jangan risau lagi. Oh kita itu sudah taklim sudah kok. Kita itu berdasarkan amal. Memang seorang suami itu punya tanggung jawab. Nek bojone ra bener sumber suami walaupun ke surga bisa dilorot ke neraka. Mana suami kenceng tidak apa-apa kan itu. Tapi ampun terus lalu. Bagaimana aku orang yang boleh tak boleh net, ya. Terus yang nomor 6 kita takut siksa neraka, tapi kita tetap berbuat
dosa. Mungkin kalau neraka, tapi kita kadang-kadang masih berbuat dosa. Maka di awal sebelum memasuki bulan Ramadan, mari kita bersihkan hati kita. Janjilah Allah memberikan umur kita, ya harus kita syukuri. Namun kata selalu, bulan puasa neraka setan dibelenggu, tapi tergantung diri kita. Sami di Mekah pun tanah haram tapi maling yoga, copet-copet yoga. Iya Pak, di kan WMS dulu kan bareng saya jajan pas 2017 kemarin. Ibu hilang Pak, berarti sih kok mau musel-musel. Maka nanti kan di sana saya orang mau jalur jajan dikasih uang ketika ini masih keroyok Pak. Mau jalur setelah ini HP. Kata nggak ada sekian paling sergap dengan. Dan terus kita takut siksa neraka, tapi kita masih berbuat dosa. Ampun atas kita kapok lombok. Betul pedes tapi seneng. Terus ikan apa? Nomor itu, kematian itu hak, mati itu hak, tapi kita tidak menyiapkan bekal untuk kematian. Jadi mati itu semua nasib dari kau mau kita itu semuanya akan mati. Tapi kadang-kadang kita tidak menyiapkan bekal. Bekal minimal yang 3 itulah yang hadis Rasulullah minimal kan itu. Selain ibadah yang kan bekal kita anak yang soleh, ilmu yang manfaat datang pribadi besek. Ampun ngantos kita sebagai lilin itu apa? Madang mulia awake dhewe romo. Mulane kula nek ceramah Ramadan itu sang surga. Ceramah Ramadan itu saatnya diurut ora usah dipok balik kon ndi. Tujuannya apa? Ben iso ngandani awake dhewe, jangan sampai gedang kok pakai gitu. Tempat saya ada Pak Bayan. Pak Bayan juga ceramah pertama kali. Wakilnya selama itu tidak pernah ke masjid karena dia ceramah pertama kali. Monggo masyarakat makin derek tarawih terus, akhirnya tarawih terus kan itu. Iya kan itu. Sama nanti. Jadi pas kuliah subuh itu diurut saat pengen iso ngandani awake dhewe. Ngajak-ngajak mosok ra gelem itu. Kecuali emergency itu baru. Pak Ben lebih wes saya lah dikai melalui masjid yang bagus itu dikai tua itu siji dibolehkan atau 30 Pak mau dengan nyampaikan ini. Jadi nggak mau dikai gitu itu akhirnya pakai itu bekal ilmu ngandani awake dhewe. Jadi kematian hak harus kita meninggal apa? Hanya kapan-kapan ini kan kayak kapan kita dipakai kapan. Yang tetap kan itu rumah yang bagus kita tinggal, istri yang cantik kita tinggal, anak-anak ditinggal, mobil ditinggal gitu. Maka amal kita yang harus kita perbanyak. Sedekah jariah orang undang kita kan. Sekarang kemudian mulai berzakat berapa? Wakaf. Semangat wakaf berlaku. Yang itu sebagai amal kita. Allah memberikan umur panjang, rezeki harus kita syukuri. Sahabat Rasulullah kan gitu. Kita orang semua itu kaya, semuanya kaya sahabat. Tapi ketika meninggal hartanya sudah habis. Ya kisahnya cepet itu. Nah awake dhewe duwe sithik kisahnya ya suwe karena ya di rengkuh. Ya kita berusaha. Terus yang ngomong apa? Kita makan rezeki Allah, tapi kita kurang bersyukur. Jadi hati kita mati wis gelap lah, wis peteng, nek cara-cara atau dilapi ya. Jadi kita itu makan rezeki Allah, kita hidup melakukan ini sampai mundur rezeki Allah. Tapi ketika kamu tidak mau bersyukur, ya syukurlah alhamdulillah di lisan. Syukur itu bilisan yang perlu, tapi juga harus amalan nyata. Benar rezeki Allah, ya kita sebagian kita berikan orang lain. Pengajian ini melaturakan kadang-kadang pemahaman kita itu keliru. Rumah salin zakat itu apa diminta pada namanya zakat itu agar tumbuh dan berkembang. Mungkin bertumbuh dan berkembang. Jangan dia gedang lah melaturakan ini. Gedang itu mau dijahit terus menolong. Tapi kita pindah-pindah akhirnya juga berkembang. Zakat itu artinya tumbuh dan berkembang. Selain artinya adalah membersihkan
Jadi nyawa disakat dibersihkan. Kedua, berkembang bertambah. Terus tinggal nomor 9, kita sering memperhatikan aib orang lain, tapi kadang-kadang kita tidak memikirkan aib kita, kelemahannya awak dewi. Jadi dipikir lihat film-film itu, tapi dengan nonton film, ampun film Hidayah itu amat ditonton itu, bubrah gitu, waktu itu. Lebih mursal beberapa tahun lagi amal cici langsung saudara dan luapan gitu. Iya, dakwah jannah kan itu. Memang Allah memberikan kenikmatan loh. Katanya kan orang kan tidak sebuah lelah, sebuah nama Rasulullah itu. Ketika orang di akhir hayatnya bisa la ilaha illallah kafalah jannah. Memang la ilaha illallah itu gampang tuh. Kulo sering latihan. La ilaha illallah itu kenapa ketika nazar itu wong ora iso ngomong lambe rasa digerakin dari Allah sakit kok. Jadi paham. Tapi ketika asyhadu an la ilaha illallah angel. Tuh bila dengan geget muni la ilaha illallah tetap bunyi itu. Termasuk itulah keistimewaan itu. Jadi pun jangan sampai kita aib orang lain kita hitung. Dan kita berusaha hitung aib diri, kekurangannya awak diri. Nah awak diri itu malah hati kita termasuk hati mati. Jadi pikir wong liya tok. Terus yang terakhir loh, kita sering mengantarkan orang ke kuburan, orang mati ke kuburan. Namun kita tidak mengambil pelajaran. Akhirnya hatinya mati. Kita sering kubur sehari. Saya itu takziah 3 kali kemarin, takziah di Klaten, tadi malam di Cemetok itu, Pak Tati itu. Nah, itu sering takziah, tapi kadang-kadang ya, itu bertahap lah. Itu pelajaran dari kita. Oh teman kita berapa dulu bercengkrama, oh teman kita sudah dipanggil jadi Allah. Kalau kita menolak itu sudah kita sholat Allahu Akbar, sudah tidak bisa berapa-apa. Nek pas gagal kok ya Allah. Itu pelajaran dari kita. Setelah kok diuruk di tanah sudah. Maka ketika ada diuruk di tanah ini, walaupun didongake wong semene kae, nek Pak Bayan apa Pak RT kan lelari kan mugi-mugi kubur apa padang kubure jembar kubure. Tapi ora tau salat yo padha wae. Iya. Ketika itu sholat itu kan mempengaruhi. Ketika Isra Mi'raj itu mengupakan sholat kan ada itu. Jadi orang yang tidak mau sholat itu ketika di sakaratul maut merasa haus. Salah satunya kan ini. Jadi kok jauh umbe, kok umbe dia wes ramu-ramu kan itu. Merasa badannya panas kan itu. Itu ketika di dalam nazar kan itu. Setelah di alam kubur, kuburnya apa? Sempit dan gelap kan itu. Dan yang jelas sulit dan gelap. Walaupun memain kamarin 4 kali 4 kali 5 ketika di dunia kasurnya bagus, tapi ketika sudah di alam kubur lah, mau 2 mau setengah meter kali 2 meter. Pengalaman pulang ibu sing bali nganu kon nonton kuburan itu. Mungkin dengan kalau nonton kuburan kali itu. Orang kuburan wis ditoto api kayak kembang lah. Tapi saya kuburan sing darah itu kuburan ditoto api malas kayak tempat wisata. Wes orang memang sekarang itu agama itu kesakralannya sudah habis kok menurut saya. Contoh yang pernah haji yang itu. Nah lo haji yang wukuf di Padang Arafah itu kan kayak no maksar saya dari pagi. Di sini kan gak jadi menurut. Dan saya ini apa? Maksar piye? Wong tenggane ber-AC. Panganan yang jeruk buah-buahan mau cino api mau malah ngumpuli nang Indonesia gitu. Nek mau haji mungkin padahal pasien tenan panas. Nek saya enggak, nilai sakralnya saya ini rada sudah. Sama saat ini, cak cilik itu mau mati wedi mboten Pak. Mboten saya mah ditonton kok itu. Jadi biasa wae kubur juga tidak biasa wae. Tapi zaman dulu kan tidak kan itu. Ya wedi tenan kan itu. Dek itu diajari adabnya Allah kan itu. Kalau saya ini pengajian itu sing disampaikan kadang-kadang sing seneng-seneng tok kan itu. Tapi yang diceritakan tentang azab-azabnya Allah, awake dhewe wedi tenan, hati-hati tenan kan itu.
Maka piantun melatarakan kan walan apa wal fulatau sholihin itu perlu. Satu sisi ya perlu karena azabnya Allah kan perlu. Satu sisi Allah akan memberikan pahala, hiburan pada kita jalan ke Allah. Tapi satu sisi azabnya Allah juga berat. Jamaah majelis taklim rahimahullah dan wonten nek itu Ibrahim bin Adham, kenapa hati kita mati? Kenging mau hati kita mati. Doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena beberapa hal itu. Kita mensyukuri ini, kita makan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur Allah pengiran kita, tapi kita tidak beribadah dengan sebaik-baiknya. Ngaten ingkang saged nutaraken model 11 menit para punten. Mungkin-mungkin bermanfaat namun badan namun berhati. Mungkin-mungkin kita kepanggil bulan Ramadan saged lamai amalia bulan Ramadan. Bila terbaik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.